Keren. Diawali pawai ta'aruf dan karnaval yang diikuti seluruh santriwan santriwati dan jajaran asatis atau pengajar, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022, Haflah Akhirusanah Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, Madrasah Diniyah Awaliyah, MDA, Pondok Pesantren Ponpes Mahat Taklimil Quran Baitus Yakirin, Duku Amrau Tengah, RT 02 RW 03, Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berlangsung hikmat, meriah, dan mengesankan. Bergulir selepas salat Jumat, para santri dari ketiga jenjang pendidikan itu terlihat antusias dan bergembira mengikuti pawai, yang mengambil rute mulai dari halaman Ponpes Baitus Yakirin hingga perbatasan desa, dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan. Sepanjang perjalanan, seluruh peserta karnaval tak henti-henti melantunkan solawat diiringi tetabuhan rebana dengan seperangkat sound system yang diusung di atas mobil bak terbuka. Para santri di barisan terdepan membentangkan spanduk bertulisan, Pawai Ta'aruf dan Karnaval Ponpes Baitus Yakirin, dan di belakangnya diikuti para santri yang menenteng kembang manggar warna-warni. Kemeriahan Pawai Ta'aruf dan Karnaval di hari pertama, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 pun usai tepat selepas kumandang azan asar. Hari kedua, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, diisi penuh prosesi Haflah Akhirusanah, yang dimulai sejak siang selepas zuhur, meliputi khataman muslimat, intihan atau ujian TPQ dan MDA, Khotmil Quran, serta pengajian umum yang menghadirkan 3 ulama sekaligus, yaitu Habib Ali Ridho bin Ahmad bin Ali Assegaf, Kiai Haji Lubabul Ma'ali Ahmad, dan Kiai Haji Solihan Asahal. Gelaran acara untuk jenjang TPQ dan MDA berlangsung siang hingga sore. Sedangkan puncak acara Haflah Akhirusanah Ponpes Baitus Yakirin, dimulai selepas Isya hingga selesai jelang tengah malam. Selain demonstrasi kefasihan hafalan oleh para santri di atas panggung, Haflah Akhirusanah Ponpes Baitus Yakirin semakin istimewa dengan kehadiran Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki atau akrab disapa Pak Debas yang rela belusukan untuk sampai ke lokasi acara. Didampingi pengasuh Ponpes Baitus Yakirin Kiai Moh Muhsinun atau akrab disapa Abah Muhsinun, Pak Debas menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya terhadap gelaran Haflah Akhirusanah Ponpes Baitus Yakirin. Pak Debas juga memberikan dukungan kepada seluruh santriwan santriwati untuk terus mensiarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ya, mudah-mudahan saya akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagai wujud kepedulian saya selaku wakil bupati, ya, untuk bersilaturahim yang selalu dipanggil kepada masyarakat. Dan itu salah satu konteks saya, karena itu menjadi sebuah kebanggaan, kepuasan saya bisa bersilaturahim kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal ini, yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, yang religius, yang mudah-mudahan desa-desa yang lain bisa mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah kita ajaran Islami yang khafah di Kabupaten Kendal ini tidak akan dibelokkan, ya, karena hari ini kita tahu bersama secara nasional sudah ada kelompok-kelompok Islam yang menginginkan pecah, nah, tapi yakin Kabupaten Kendal tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Habib Ali Ridho bin Ahmad bin Ali Assegaf, salah satu ulama yang memberikan tausiyah atau mawidatul hasanah, berpesan kepada para hatimin hatimat serta seluruh hadirin, untuk selalu menjaga pendidikan dan akhlakul karimah. Khusus kepada para orang tua atau wali santri, Habib Ali Ridho menegaskan pentingnya mengawal anak-anak agar senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menjadi generasi Qurani. Terlebih di era digital saat ini, pengaruh kehadiran gawai atau gadget sangat dominan dan berpotensi merusak moral dan akhlak anak-anak sebagai generasi penerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanallah, memang di zaman akhir ini banyak kejadian-kejadian yang memang di luar akal pada umumnya, yang mana banyak Nabi mengajarkan kita tentang khidmahnya anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak, yang ternyata di zaman ini semakin banyak dilalaikan, semakin banyak keluar dari jalur. Bahkan dikatakan penyebabnya, salah satunya ulama mengatakan man asa
man asa walidihi lam yara sururan inda waladihi. Barang siapa ketika seorang anak ini berani sama orang tuanya, maka jangan harapkan anakmu akan berbakti kepadamu. Karena sikap kita kepada orang tua kita akan kita rasakan dari anak kita. Bahkan ada kejadian ketika seorang ayah dipukul sama anaknya, maka ketika akan dinasihati, orang tuanya bilang, jangan, itu kesalahanku, karena dulu aku berani kepada kedua orang tuaku. Maka kunci suksesnya seorang anak ini, dia harus khidmah lil walid. Walaupun kata Nabi, walaupun orang tuamu itu tidak Islam, walaupun orang tuamu itu seorang pencuri, sebejat apapun, kewajiban anak ini khidmah, menyenangkan hati orang tuanya. Urusan orang tuanya seperti apa, dia sama Allah. Ya, urusannya dia sama Allah. Ya, kita tidak bisa menggurui orang tua kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Karena sebagai anak harus ada batasan dengan orang tua. Ya, kita kewajiban anak menyenangkan dan mendoakan. Doakan yang sebaik mungkin agar orang tua kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tadi resepnya Nabi dikatakan, ajari anak kita tentang apa? Mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Kalau ini diamalkan, insya Allah anak kita jadi anak yang soleh. Itu kuncinya itu. Dan kurangi yang namanya juga main HP, karena itu penyakit. Bisa dikatakan miftahu kulli syarr, pintu atau kunci dari segala keburukan itu sekarang HP. Kalau ada yang mengatakan HP itu sekarang itu setan kempet, setan kepet. Oke lah bahasanya apapun. Ya, bahkan Dajjal sekarang itu ya HP. Karena lewat HP segala sesuatu bisa diakses. Kemaksiatan seperti apapun bisa diakses, dan sebab HP anak ini lalai sama orang tuanya, dipanggil nggak nyaut dan sebagainya. Dan kembali lagi, anak pegang HP, siapa yang ngasih? Orang tuanya. Dan seperti itu, kembali lagi tidak luput daripada arahan orang tuanya. Orang tuanya kalau peduli mengarahkan, insya Allah hal-hal yang jelek itu semakin kecil terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Anak tidak mungkin tahu caranya ngelimpe atau ngelimpe kecuali memang dapat celah. Seperti contoh, saya punya saudara itu, anaknya itu jatahnya lihat TV itu seminggu sekali dari orang tuanya. Diajari dari kecil. Bagus kalau bisa gitu. Iya. Bahkan pendidikan anak itu dari kapan sih? Bukan dari umur 10 tahun, bukan dari umur 7 tahun. Pendidikan anak itu dari rahim. Ulama mengatakan kalau kamu mau anakmu soleh, maka dari perut kandungan ibumu bacakanlah Al-Quran. Bacakanlah sholawat, karena setiap bacaan yang dilantunkan itu akan masuk ke dalam pendengaran atau hati daripada bayi yang masih ada dalam kandungan tersebut. Maka dengan dari kecil diarahkan dengan yang namanya Quran, dengan sholawat, maka insya Allah ketika dia lahir semakin dewasa akan lebih mudah diarahkan jadi anak-anak yang soleh. Anak nakal itu wajar. Anak itu memang nakal itu wajar. Cuma selama nakalnya masih dalam batasan dan orang tuanya memperhatikan, pasti bisa diarahkan, bisa dididik, bisa diperbaiki. Pengasuh Ponpes Baitus Yakirin Kiai Moh Musinun mengaku bersyukur atas penyelenggaraan rangkaian acara Haflah Akhirusanah yang berlangsung lancar dari hari pertama hingga purna di hari kedua. Lebih dari itu, Abah Musinun tak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap santriwan-santriwati yang lulus dan diwisuda. Menurutnya, mereka adalah generasi penerus yang kelak bakal menjadi penjaga Al-Quran dan membesarkan agama Islam, minimal di lingkungan masing-masing. Bahkan, dengan mata berkaca-kaca, Abah Musinun sempat terkenang perjalanan perjuangannya dalam membangun dan membesarkan Ponpes Baitus Yakirin hingga seperti sekarang. Saya merasa bangga dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya pulang dari pesantren, yaitu bisa mengamalkan Al-Quran sesuai nasihat para masyayikh saya, yaitu dari kurang lebihnya dari tahun 2000 sampai sekarang. Alhamdulillah beberapa santri baik putra maupun putri bisa saya ajar. Alhamdulillah 90% banyak yang hasil. Semoga selanjutnya semua santri di sini Ma'had Ta'limil Quran Baitus Yakirin
bisa menjadi anak-anak yang berguna, ahlu Quran, Allah, sehingga bisa menjadi anak yang beranak soleh, yang solehah. Terus yang saya harapkan, memang tenaga saya itu sudah saya wakafkan pada anak-anak santri. Bagaimanapun susah saya, bagaimanapun beratnya, tetap saya curahkan pada santri untuk mengajar dengan niat lillahi ta'ala. Karena saya ingin mendidik anak-anak bisa menjadi ahlu Quran, Allah, sehingga akhir zaman tetap Al-Quran masih dipegang oleh orang-orang Islam, sehingga bisa mendapat ridho dari Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya ingat, alhamdulillah, di samping itu sejak kurang lebih tahun 97 atau 99 saya belum punya rumah, belum punya, bahkan apalagi mahal. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya belum bangun rumah, sudah bangun pondok. Jadi saya bisa menut di gedung pondok itu. Sampai sekarang alhamdulillah Allah paling kelonggaran, paling kemurahan, yang pokoknya saya syukurilah. Ternyata sekarang ya bisa mungkin gedung, ya bisa menambah santri. Ya, cuma menambah santri itu sebetulnya ya senang, tapi lebih senang lagi yang bisa hasil. Jadi cara saya, karena saya lillahi ta'ala, tidak mengharapkan dari apapun, dari santriwan maupun santriwati atau dari wali santri, itu supaya walaupun beberapa orang yang dibina atau yang menjadi santri saya, penting hasil. Kalau hasil kan insya Allah bisa berkembang di masyarakat. Itulah yang saya harapkan. Jadi yang akhir tetap saya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya kehidupan orang yang selalu miskin lah. Bahkan bila itu sudah saya katakan dulu tadi, itu rumah saja belum punya. Alhamdulillah, saya keyakinan saya Allah pasti membalas marang umatnya atau kawalannya yang merjuangkan agama Allah, apa meneh izul Islam muslimin lan ilali kalimatillah keluarga Islam dan nyarake Al-Quran. Jadi ternyata saya rasakan, saya hasilnya memang betul, alhamdulillah Allah betul-betul bales. Nah, gitu. Saya syukurilah keadaan saya yang seperti ini. Semoga menjadi manfaat bagi terutama saya pribadi, anak turun saya dan santri-santri saya bisa memperkembangkan Al-Quran dengan berapa ridho Allah dan rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Haflah akhiru sanah Ponpes Baitus Yakirin diikuti sebanyak 70 hatimin hatimat dan wisudawan wisudawati. Meliputi 8 wisudawati, 7 wisudawan, 26 orang lulusan juz sama putri, 11 juz sama putra, 9 orang lulusan binador 30 juz Al-Quran putri, 5 binador putra, serta 1 orang lulusan bil goib putri dan 3 orang lulusan bil goib 30 juz Al-Quran putra. Tak hanya dari desa atau seputar Kabupaten Kendal, mereka juga berasal dari Semarang, Demak, Banten, hingga Rokan Ilir, Riau. Membanggakan, seorang dan satu-satunya wisudawati bil goib, Anida Lutfiatul Muflicah tak lain merupakan putri Abah Muhsinun. Anida bukan satu-satunya anak Abah Muhsinun yang turut di wisuda kali ini. Salah satu dari 3 orang wisudawan bil goib, yaitu Lubabul Fahmi Ahmad dan Muhammad Asmil Umur yang menjadi 1 dari 11 lulusan juz sama putra, juga merupakan anak-anak Abah Muhsinun. Hidup bersama istri tercinta, Umi Lailatul Munawaroh, Abah Muhsinun dikaruniai 6 putra-putri, Ahmad Baihaqi, 25, Siti Umdatul Ulia, 24, Muhammad Hafizul Muhtar, 22, Lubabul Fahmi Ahmad, 20, Anida Lutfiatul Muflicah, 18, dan Muhammad Asmil Umur, 7.
Selain Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki, haflah akhirusanah Ponpes Baitus Yakirin juga dihadiri orang tua atau wali santri, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat sekitar, termasuk Kepala Desa Kades Tunggul Sari Abdul Hamid dan Kades Penjalin Suwondo, serta ratusan undangan.